Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa bersama Ibu Idayanti Raharjo dari LBKK telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang pendidikan anak. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ada satu ayat yang saya baca dalam kitab Amsal yang terus terang agak membingungkan saya. Ayat itu dari Amsal pasal 19, ayat yang ke-18. Amsal 19 ayat yang ke-18. Boleh saya bacakan? Ya. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Ya, jadi ini mungkin Salomo ya Pak Paul ya, yang menuliskan Amsal ini, yang mengatakan hajarlah anakmu. Itu yang terus terang agak membingungkan saya. Kata-kata itu seringkali yang saya dengar adalah suatu tindakan kekerasan seorang ayah atau orang dewasa terhadap anak, gitu. Tapi firman Tuhan ini Pak juga justru mengajarkan atau mengatakan kepada kita itu untuk menghajar anak kita, gitu Pak Paul ya. Selama ada harapan katanya. Tapi jangan kau menginginkan kematiannya. Yang belakang mungkin jelas gitu. Seorang ayah tentu tidak menginginkan kematian anaknya, tetapi kata-kata menghajar, apalagi kalau kita kaitkan dengan keadaan masa kini, itu apa masih relevan gitu loh Pak Paul? Untuk memukul anak, menghajar anak itu, bagaimana itu Pak Paul? Memang kata menghajar ini Pak Gun bisa menimbulkan kesalahpahaman. Karena dalam benak kita, suatu kita mendengar kata hajar, yang muncul adalah suatu tindakan yang keras ya Pak Gun. Iya itu. Nah, kita perlu memahami makna dari kata hajarlah. Sebetulnya makna kata hajarlah di sini adalah disiplinkanlah. Jadi disiplin itu memang memerlukan suatu tindakan yang ketat, tapi bukan tindakan yang keras. Nah, itu adalah dua kata yang berbeda ya. Disiplin tidak bisa tidak dikaitkan dengan suatu tindakan ketat. Kalau tindakan kita lembut, lembek, lunak, itu tidak dikaitkan dengan kata disiplin. Nah, jadi memang betul ada unsur ketatnya di situ. Namun ketat tidak harus berarti keras. Nah, jadi yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah disiplinlah dengan ketat. Pada waktu anak-anak kita itu masih mempunyai harapan. Jadi dalam pengertian pada masa di mana memang anak itu masih bisa dibentuk. Jadi harapan di sini menunjukkan anak-anak memang masih bisa diharapkan untuk dibentuk atau diubah atau diarahkan. Jangan sampai kita ini terlambat. Itu kira-kira maknanya Pak Gun. Iya. Tetapi yang saya rasakan juga agak sulit itu tadi Pak Paul. Memang ketat, tetapi tidak keras Pak Paul katakan. Kadang-kadang di dalam kita mendisiplin anak dengan ketat itu, lalu habis kesabaran kita itu Pak Paul. Sehingga ya kita bertindak secara kasar karena habis kesabarannya sudah. Nah itu bagaimana Pak Paul mengontrolnya? Oke. Pertama-tama kita mesti menyadari titik mendidih kita atau titik didih kita. Dan kita harus hindarkan jangan sampai titik didih itu sudah di depan mata, baru kita bereaksi terhadap anak. Ada kecenderungan ini yang kita lakukan Pak Gun. Dan saya pun menyadari saya melakukan hal yang serupa. Yaitu sewaktu anak saya misalnya berbuat sesuatu yang tidak saya sukai, saya cenderung mendiamkan. Saya tidak langsung bereaksi memberikan dia peringatan. Namun tatkala dia melakukannya sudah beberapa kali, atau misalkan tidak di hari yang sama ya, di hari-hari yang lain dia melakukannya lagi. Nah, tiba-tiba tanpa saya sadari,
kemarahan saya itu bisa langsung mencuat. Pada waktu itulah kemarahan saya akhirnya sudah sebetulnya mencapai titik didih. Sehingga waktu saya marah, saya benar-benar marah. Jadi yang saya anjurkan adalah kita mesti sadari titik didih kita itu. Kemudian kita mencoba untuk mulai bereaksi kepada anak sebelum kita mendekati titik didih kita itu. Dan mulailah kita sampaikan teguran tersebut jauh sebelum kita mendidih. Nah, kira-kira itu saran praktisnya Pak Gun. Iya, iya. Tapi rata-rata ya Pak Pol, orang tua menghadapi anak-anak yang masih kecil itu ya, seringkali mendisiplinkan itu dengan memukul. Itu kira-kira sampai usia berapa anak itu harus didisiplin dengan pemukulan misalnya? Saya kira anak-anak masih bisa kita disiplin dengan pukulan sampai anak-anak itu berusia sekitar 10 tahun. Setelah usia 10 tahun, pemukulan itu sebetulnya tidak lagi efektif sebagai alat untuk mendisiplin si anak. Saya akan jelaskan dengan yang saya maksud itu. Tidak efektif dalam pengertian, setelah anak-anak usianya sudah mendekati pra-remaja atau mencapai usia remaja, mendisiplin dengan pukulan justru lebih berdampak negatif dan tidak lagi efektif dalam mengarahkan atau membentuk perilaku si anak. Yang akan keluar dari si anak bukannya respek, tapi adalah kebencian atau kemarahan. Sebab tatkala anak dipukul, apalagi kalau dia sudah mencapai usia remaja, yang akan muncul di hatinya adalah rasa marah. Kenapa? Sebab dia merasa sakit hati. Bagaimanapun, yang namanya pemukulan itu akan menciptakan rasa sakit hati pada si korban. Nah, pada saat-saat itu, yaitu sekitar usia remaja atau pra-remaja, pemukulan akhirnya hanyalah menyuburkan perasaan marah pada diri si anak. Sehingga akhirnya memang mungkin saja si anak menghentikan perilakunya, tapi biasanya hanyalah untuk sementara. Pada waktu si ayah atau si ibu yang memukul itu tidak ada di tempat, dia akan melakukannya lagi. Dan ada kemungkinan dia akan melakukannya dengan sengaja. Kenapa dia melakukannya dengan sengaja? Seolah-olah untuk menunjukkan kepada si orang tua bahwa dia tidak tunduk kepada perintah mereka. Jadi yang efektif adalah kita ini mendisiplin anak dengan pukulan sampai batas kira-kira usia 10-11 tahun. Kalau setelah usia itu kita masih terus harus memukul dia, dapat saya simpulkan bahwa kita telah gagal mendisiplin si anak itu. Sebab teorinya atau secara teoritis yang tepat adalah kita mendisiplin dia dengan efektif sampai usia 10-11 tahun. Setelah itu kita tidak perlu lagi menggunakan pemukulan. Yang akhirnya lebih efektif adalah pada anak-anak yang usia remaja, yaitu menggunakan dialog. Dan akhirnya kita menggunakan sistem sanksi. Yang nanti bisa saya jelaskan lagi. Ya, kembali pada pemukulan terhadap anak itu Pak Pol ya. Memang kalau dilakukan pada usia sampai 10 tahun kan berarti anak itu masih lemah gitu ya. Dalam kondisi masih ya tidak sekuat orang dewasa atau sekuat remaja. Nah, kalau dilakukan pemukulan, terpaksa harus dilakukan pemukulan. Itu kan tidak semua bagian tubuh bisa dipukul gitu Pak Pol maksudnya. Tepat sekali Pak Gun. Saya ini kadang-kadang melihat ada orang tua yang memukul anak itu sangat-sangat keterlaluan. Misalkan saya masih ingat waktu saya masih SMP, ada teman saya, setiap kali ayahnya memukulnya, dia itu diikat di pohon. Setelah dipukuli, atau selama diikat itu dia dipukuli, kemudian dia akan didiamkan di bawah pohon selama berjam-jam. Nah, pemukulan seperti itu sudah sangat melewati batas. Jadi ada juga yang saya pernah dengar kasus di mana anak-anak misalnya diikat dekat ranjang atau apa sehingga dia tidak bisa bergerak kemana-mana, persis seperti hewan. Nah, itu semua adalah tindakan pemukulan yang melewati batas. Yang boleh dilakukan oleh orang tua adalah memukul bagian pantat si anak. Nah, saya juga
mempunyai keyakinan bahwa Tuhan memberikan kita banyak daging di pantat itu dengan salah satu tujuan adalah agar anak bisa menerima pukulan tanpa harus merasakan terlalu sakit. Begitu. Waktu misalnya kita memukul badan si anak, kita ini bisa melukai si anak. Karena tubuh kita itu mempunyai tulang dan bisa saja tangan kita yang besar atau kuat itu, atau kita menggunakan alat pemukul yang lain, bisa meretakkan tulang si anak. Atau ada orang tua yang misalnya menggampar si anak. Nah, anak kecil kalau dipukul di kepala, digampar atau dijambak, itu biasanya akan bereaksi dengan sangat marah. Karena memang saya kira ini sudah merupakan hukum alamnya, sudah bagian alamiah dalam diri kita. Kita biasanya merasa marah sekali dan sakit hati, terhina sekali kalau kepala kita itu dijambak atau ditampar. Jadi jangan pukul kepala. Juga saya nggak menganjurkan orang tua memukul kaki anak. Kalau kaki itu juga ada tulang-tulang ya, ada tulang keringnya dan sebagainya. Itu juga berbahaya. Atau ada orang tua yang memukuli paha si anak. Saya kira juga jangan paha, sebab paha itu mempunyai daging-daging yang juga sebetulnya sangat lunak. Sehingga biasanya kalau paha dipukul menimbulkan bekas-bekas yang merah dan legam biru misalnya. Jadi kalau mau pukul anak, pukullah bagian pantatnya. Nah, ada yang memang berpendapat memukul anak jangan menggunakan tangan sendiri. Misalnya menggunakan sapu lidi ya, atau rotan. Nah, dalam hal ini saya tidak mempunyai suatu opini yang kaku ya, harus dengan alat atau tanpa alat. Yang penting adalah kita mesti bisa tahu berapa jauh kita telah memukul dia, atau berapa kerasnya kita telah memukul dia. Saya pribadi tidak memukul anak dengan alat lagi. Dulu waktu anak-anak saya masih lebih kecil, saya memukulnya dengan misalnya sapu lidi. Sekarang tidak lagi. Sebab kenapa? Sebab akhirnya saya sadari bahwa dengan sapu lidi saya tidak bisa mengukur berapa kerasnya saya telah pukul dia. Waktu saya memukul dia dengan telapak tangan saya, justru saya lebih bisa mengontrol berapa kerasnya. Waktu itu saya pernah sekali memukul dia misalnya dengan tangan saya, tiba-tiba saya baru sadar tangan saya juga cukup sakit. Nah, di saat itulah saya sadari saya telah memukul dia terlalu keras. Nah, sejak saat itu saya bisa memukul dia dengan alat lagi. Terus saya berpikir saya tidak tahu berapa keras setelah saya pukul dia. Jadi tangan akhirnya yang saya gunakan untuk memukul. Gitu. Pak Pol, kalau anak dipukul sering ya, terlalu sering ya, itu apakah tidak menjadikan si anak ini juga punya konsep kalau itu kemungkinan juga dia akan memukul anaknya gitu ya? Betul sekali Ibu Ida. Jadi akan terbentuk ya suatu konsep juga untuk anak ini ya. Betul. Karena kita mencontoh perbuatan yang diperlakukan atau yang dilakukan terhadap kita. Jadi kalau misalkan ya kita dibesarkan di rumah di mana setiap kali orang tua mendisiplin kita, mereka memukul kita, akhirnya metode itulah yang kita kenal. Kita tidak mengenal metode mendisiplin anak yang lain-lainnya. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita sendiri mempunyai anak, kita juga menerapkan metode yang sama. Kita akan memukul anak kita. Persis sama seperti orang tua kita memukul kita. Nah, untuk mencegah itu gimana Pak? Kalau sudah terlanjur ya, misalnya si anak ini sering dipukul, supaya dia sendiri kelak jangan sampai memukul anaknya, itu bagaimana Pak? Oke, sebelum saya masuk ke situ, saya mau tambahkan sedikit lagi tentang anak yang dipukul oleh orang tuanya. Selain dari dia itu akhirnya mencontoh metode tersebut, si anak akhirnya juga mengaitkan kemarahan atau mengekspresikan marah dengan pemukulan. Sebab itulah yang dia lihat. Setiap kali misalkan orang tuanya marah, orang tuanya memukul dia. Nah, tanpa disadari, akhirnya si anak mulai mengasosiasikan dua hal tersebut. Marah dengan pemukulan. Lain kali, waktu dia marah, dia juga cenderung bereaksi untuk memukul. Nah, kalau anak-anak ini memang dibesarkan dengan metode seperti itu, kecenderungannya untuk mengulang besar sekali. Bagaimanakah dia bisa melatih diri agar tidak melakukannya?
Nomor satu, kita mesti memberitahu dia bahwa metode itu bukanlah metode yang paling benar. Sehingga dia sejak awalnya mulai menyadari, jangan sampai saya ini melakukan hal yang sama. Yang kedua adalah, dia mesti belajar cara yang lain. Nah, misalkan kalau dari si ayah dia dipukul, namun ibu tidak memukul, berdialog dengan dia dan sebagainya. Nah, si anak itu sebetulnya telah juga belajar metode yang lain, yakni dialog. Sehingga akhirnya waktu dia sudah besar dan menjadi orang tua, dia juga mempunyai pilihan yang lain. Lain perkara kalau dua-dua memukuli dia, nah itu susah. Tapi misalkan hanya satu yang memukuli, yang satu tidak, dia akan mendapatkan contoh yang positif yang lainnya itu. Nah, dia bisa nanti mengingatnya dan mulai menerapkan cara yang lain. Sebab dia juga lihat bahwa cara yang lain itu justru efektif. Yang ketiga adalah saran saya agar si anak itu belajar mengekspresikan kemarahan dengan cara yang lain. Nah, sejak dia masih remaja, kita pantau apakah kalau dia marah dia cenderung sepertinya beringasan, sepertinya mau bertindak secara fisik. Kalau kita melihat adanya gejala itu pada diri anak kita mesti sering-sering bicara dengan dia. Kita mesti ingatkan dia bahwa kalau marah, engkau bisa mengekspresikan kemarahanmu dengan cara yang lain. Bagaimana saya bantu kamu? Kalau engkau marah, engkau ngomong dengan aku. Engkau bicaralah dengan saya. Saya akan coba pancing emosimu agar engkau bisa berbicara. Jadi mengeluarkan melalui ucapan dan bukan melalui pukulan. Gitu kira-kira yang bisa kita lakukan. Nasihat ibu ya yang seringkali dikaitkan dengan firman Tuhan, supaya kalau beringas itu ya Pak Pol, seringkali anak saya juga gitu. Saya seringkali nasihatkan untuk mengendalikan diri, karena itu juga perintah Tuhan ya. Mengendalikan diri. Betul. Jadi memang kita mesti melatih dia mengendalikan diri. Ya. Ini tidak merupakan garansi ya Bu ya, bahwa pasti dia nanti setelah dewasa bisa mengubah metode itu. Memang perlu waktu. Saya sendiri mengakui Bu bahwa saya pun dipukul waktu masih kecil. Dan ayah saya kalau memukul saya itu lumayan berat. Meskipun ayah saya bukanlah seseorang yang memukuli saya terus menerus, tidak. Tapi kalau memang lagi marah dan mendisiplin saya, ayah saya memukul saya cukup keras. Saya akhirnya menyadari bahwa saya pun akhirnya mempunyai potensi yang sama. Waktu anak-anak saya misalnya berbuat hal yang salah atau nakal, saya sadari sekali tuh awal-awalnya saya bisa marah dan benar-benar sepertinya mau memukul dia dengan sakit. Tidak puas kalau hanya memukul, rasanya ingin memukul sampai sakit. Saya sendiri kaget, menyadari kok saya begitu ya. Nah, akhirnya memang saya mencoba mengendalikan diri dengan misalnya ya menjaga marahnya saya itu jangan sampai ke titik didih itu. Tadi saya sudah singgung. Ya, tapi sebenarnya Pak Pol, tadi juga sudah disinggung, yang lebih banyak memukul itu sebenarnya pantasnya itu ya ibu atau ayah gitu Pak Pol. Jadi si bapak atau ibunya gitu, karena ada itu yang pernah saya jumpai juga dalam sebuah keluarga. Kalau ayahnya yang memukul, ibunya yang sakit hati gitu. Ya, dia merasa oh ini anak yang saya kandung kamu pukuli gitu. Saya sendiri juga begitu Pak. Nah itu, beda juga merasa gitu. Tapi saya jumpai itu. Dipukul ya, disakiti ya. Saya sendiri merasa sakit. Nah itu bagaimana Pak? Bagaimana? Mungkin Pak Pol punya pengalaman lain. Ya, saya memahami ibu itu mempunyai naluri keibuan ya Pak ya. Dan naluri keibuan adalah naluri yang bercorak melindungi, ya, menumbuhkan, memelihara. Jadi sewaktu yang ditumbuhkan, yang dipelihara, yang dilindungi itu diserang, si ibu memang merasa sakit hati juga. Pertanyaan Pak Gun sebetulnya dijawab sendiri oleh firman Tuhan ya Pak Gun. Jadi di Efesus pasal 6 di ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, dari sini kita langsung bisa membaca bahwa bapaklah yang diminta oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak.
di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan kata ya, unsur mendisiplin. Betul. Jadi ayahlah yang ditunjuk Tuhan untuk mewakili Tuhan mendisiplin atau membentuk anak. Sehingga akhirnya si anak bisa menguasai dirinya dan bertumbuh dengan lebih sehat. Jadi kalau kita simpulkan, ayahlah yang memang ditugaskan Tuhan untuk mendisiplin, baik itu dengan teguran maupun juga dengan pukulan. Asal ya dengan atau dalam batas yang wajar yang boleh dilakukan. Ya. Jadi mungkin itu yang agak sulit, Bapak. Kami kaum bapak atau yang pria ini lebih banyak menghindar karena khawatir nanti jadi konfliknya berpindah gitu. Yang tadinya mau memukul anak, tapi karena istri lalu membela, kami ngambil shiftnya ya sudah pukul anak sendiri aja. Ibunya aja yang suruh pukul, nah kami menghindar gitu. Iya. Tapi kalau memang tanggung jawabnya seperti itu ya kita mesti belajar itu tadi Pak Paul untuk menjaga supaya jangan sampai ke titik didihnya ya Pak. Betul. Dan penting sekali ya bagi para ibu untuk ya menghormati wibawa ayah di sini dan tidak menengahi tatkala ayah sedang mendisiplin anak. Nah, tapi sekali lagi saya katakan ini dalam konteks mendisiplin secara benar. Kalau misalnya si ayah memukuli si anak dengan sadis ya, sudah pasti ibu harus menengahi, jangan sampai anak itu menjadi korban. Tapi kalau misalnya dipukul secara wajar, nah biarkan. Sebaiknya memang ayah dan ibu itu mempunyai suatu kesepakatan, sehingga masing-masing tahu batasnya, sampai seberapa jauh dia memukul dan memarahi. Misalkan pun ya, saat misalnya si ayah memukul, si ibu itu tidak setuju, menganggap bahwa peristiwa tersebut tidak harus diselesaikan dengan begitu kerasnya. Si ibu sebaiknya saat itu tidak memberikan komentar. Setelah anak itu selesai didisiplin dalam ruangan yang privat di luar dari si anak itu, ibu boleh mengutarakan ketidaksetujuannya. Kenapa ini penting sekali? Sebab orang tua memang mesti seia sekata dalam mendisiplin anak. Baru anak itu akhirnya bisa merespons dengan lebih baik. Ya, ada lagi orang tua yang memukul anaknya, Bapak. Kalau tidak sampai nangis anak itu, dia terus pukuli gitu. Seolah-olah anaknya itu belum merasakan sakitnya, pukuli terus. Apakah memang betul pukulan itu harus membuat sampai anak itu nangis, Pak? Tidak betul sama sekali. Disiplin harus mengandung unsur sakit. Jadi sekali lagi ketat itu harus ada. Ketat dalam pengertian memang akan mengekang dia. Dan yang bisa mengekang ada kalanya adalah rasa sakit. Tapi tidak boleh menyakiti anak. Jadi saya juga bedakan dua kata itu ya, sakit dan menyakiti. Disiplin perlu sakit, tapi tidak boleh menyakiti. Jadi kalau ada orang tua memukuli sampai anak itu kesakitan dan sampai akhirnya harus nangis-nangis baru dia berhenti, memang orang tua itu mempunyai masalah dengan kemarahan. Dan dia itu rupanya hanya bisa reda marahnya tatkala anak itu seolah-olah takluk di depan matanya, nangis dan sebagainya. Dan dia sudah kehilangan makna disiplin. Sebab disiplin itu bukanlah menghancurkan jiwa anak. Jadi ada dua unsur yang penting yang harus dibedakan. Disiplin itu membentuk anak, bukan menghancurkan anak. Ada kalanya kita akhirnya orang Jawa bilang kebablasan. Bukan membentuk, malahan menghancurkan anak. Ya, memang kalau begitu benar apa yang firman Tuhan katakan tadi di dalam Amsal itu Pak Kori. Betul. Dan waktu kita itu ada batasnya untuk menghajar anak itu. Betul. Tapi selama masih ada harapan memang perlu dilakukan hajaran terhadap anak. Betul. Sebatas apa yang patut kita berikan, dan saya rasa memang itu bukan untuk menyakiti dia, tetapi untuk mendidik dia dengan baik. Jadi terima kasih sekali Bapak untuk uraian yang bukan saja tentunya penting buat saya, tapi tentu buat semua pendengar yang mengikuti acara Telaga ini. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang.
Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.